Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang komposisi utama tanah. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatma Aulia dengan NIM 2131697 dari Program Studi Geografi NK Universitas Negeri Padang. Sebelum mengetahui komponen utama tanah, lebih baiknya kita mengetahui apa itu definisi tanah. Tanah berasal dari bahasa Yunani yaitu pedon, bahasa Latin solum, yang artinya bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Profil tanah memperlihatkan beberapa horizon tanah. Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan unsur hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Struktur tanah yang berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernapas dan tumbuh. Tanah juga menjadi habitat hidup berbagai mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan darat, tanah menjadi lahan untuk hidup dan bergerak. Lalu apa saja komposisi utama tanah? Tanah terdiri dari partikel mineral sebanyak 45%, udara sebanyak 25%, air sebanyak 25%, dan bahan organik sebanyak 5%. Di dalam bahan organik terdapat pula organisme, humus, dan akar-akaran. Setiap komponen penyusun tanah memiliki perannya masing-masing. Yang pertama, partikel mineral sebagai penopang tegaknya tanaman dan sebagai unsur hara. Yang kedua, udara untuk pernapasan akar dan organisme tanah. Yang ketiga, air untuk melahirkan pupuk dan membawa pupuk sampai ke akar. Dan yang keempat, bahan organik sebagai sumber makanan organisme tanah, menghasilkan hara dan hormon pertumbuhan tanaman, dan rumah bagi organisme tanah. Proporsi komponen tanah. Proporsi relatif komponen penyusun tanah sangat mempengaruhi sifat dan produktivitas tanah. Komponen penyusun tersebut bercampur bersama pola yang rumit dengan proporsi volumetrik tertentu. Secara umum, tanah dianggap sebagai bahan yang padat secara keseluruhan. Namun, sebenarnya tanah tersusun dari separuh padatan berupa mineral dan bahan organik dan separuh lainnya merupakan ruang pori berisikan air dan udara. Proporsi volumetrik ideal pada padatan tanah yaitu 50%, terdiri dari 45% komponen mineral dan 5% komponen organik. Meskipun volume komponen organik hanya 5%, tetapi komponen tersebut berpengaruh besar terhadap sifat tanah. Untuk kelembapan optimum bagi tumbuhan, proporsi volumetrik ideal pada ruang pori adalah 50%, terdiri dari 25% komponen air dan 25% udara. Ruang pori juga memiliki fungsi yang sama pentingnya dengan padatan tanah. Air dan udara dalam tanah bersifat dinamis sehingga perbandingannya menentukan keserasian pertumbuhan tanaman. Selain itu, air dan udara juga bersirkulasi. Hal ini membawa manfaat bagi akar tumbuhan dan jasad renik agar dapat hidup dengan baik. Jika proporsi komponen padatan lebih dari 50%, kompaksi tanah akan terjadi dan menyebabkan pertumbuhan akar tanaman terganggu. Pada sisi lainnya, jika proporsi air terlalu banyak, tanah akan tergenang. Sebaliknya, apabila proporsi air kurang, tanah menjadi kering. Apabila dibandingkan dengan lapisan tanah atas atau topsoil, lapisan tanah bawah atau subsoil cenderung minim bahan organik dan total ruang porinya. Lapisan ini juga memiliki lebih banyak mikropori, sehingga lebih banyak diisi air daripada udara. Keseimbangan dari komposisi komponen penyusun tanah ini berpengaruh nyata pada kondisi tanaman. Yang pertama, tanah berpasir. Pada tanah berpasir, ruang bagi komponen penyusun tanah dan udara terlalu besar, bisa mencapai 45%, sehingga menekan komponen lain yaitu air kurang lebih 10% dan bahan organik kurang dari 1%. Lalu apa efeknya bagi tanaman? Tanaman menjadi kekurangan air dan kekurangan bahan organik. Pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan sedikit organisme tanah yang hidup di seputaran areal penangkaran. Yang kedua, tanah kandungan liat tinggi lebih dari 60%. Pada kondisi tanah ini, maka partikel mineralnya meningkat, misalkan 30%. Keberadaan partikel mineral liat mengisi ruang dari udara dan ruang dari air. Adanya desakan dari partikel mineral ini membuat komposisi tidak seimbang dan menekan pertumbuhan tanaman. Komposisi tanah kandungan liat tinggi berupa partikel mineral sebanyak 70%, udara 14%, air 14%, dan bahan organik 2%. Apa efeknya bagi tanaman? Ruang untuk berkembangan akar menjadi sempit sehingga akar tidak berkembang sempurna. Pengamatan sederhananya bisa dilihat dari pertumbuhan taduk atau luasan lingkar daun yang lambat. Yang ketiga, tanah gambuk dengan kandungan bahan organik tinggi.
Kandungan bahan organiknya sudah di atas 20% dengan ketebalan minimal 40 cm. Kenapa tanaman tidak tumbuh dengan baik padahal bahan organik sangat bermanfaat bagi tanaman? Karena bahan organik mampu memegang air 3 kali berat keringnya. Artinya keberadaan bagian organik akan meningkatkan ruang komponen penyusun tanah dan air. Dengan tingginya kandungan bahan organik mencapai 20%, maka kandungan air di tanah gambut juga meningkat drastis sampai 50%. Komposisi tanah gambut terdiri dari partikel mineral sebanyak 5%, udara 20%, air 50%, dan bahan organik 25%. Lalu apa efeknya bagi tanaman? Kandungan air yang sangat tinggi membuat akar tanaman kekurangan ruang untuk bernapas. Wajar perlakuan pada tanah gambut adalah menurunkan tinggi permukaan air di tanahnya menjadi 40 cm dari permukaan tanah agar akar mendapat ruang lebih untuk bernapas. Demikianlah materi komposisi utama tanah yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.